Coba deh bayangkan ini ya, sebotol parfum dan sebuah bedak yang harganya mungkin ya cuma puluhan ribu rupiah gitu. Hilang di sebuah meja rias. Heeh, barang sepele banget kan itu. Benar, sebuah insiden yang sangat-sangat sepele. Reaksi normalnya kan kita mungkin cuma ngomel sebentar ya, nanya ke orang di sekitar, terus ya udah lupakan saja gitu. Iya, paling banter yang ngedumel seharian lah. Nah, tapi gimana jadinya kalau kehilangan barang sesepele itu justru memicu ancaman amuk massa, terus menarik perhatian anggota dewan tingkat provinsi, dan bahkan sampai memaksa aparat kepolisian daerah buat ngerahin pasukan. Buat mencegah kerusuhan ya. Iya, untuk mencegah terjadinya kerusuhan sosial. Masuk akal nggak tuh? Itu benar-benar sebuah lompatan realita yang kedengarannya kayak fiksi ya. Padahal ini sungguh terjadi loh. Dan sejujurnya, ini tuh potret yang sangat mengerikan tentang seberapa cepat urusan personal bisa meledak jadi krisis publik di era sekarang. Betul banget. Makanya hari ini pada sesi bedah informasi kita bakal ngebongkar sebuah kasus yang bermula dari hilangnya kosmetik tadi, tapi berakhir dengan tuduhan penistaan agama berskala regional. Dan sumber yang kita pakai kali ini juga cukup spesifik ya. Iya, sumber utama kita ini adalah sebuah video viral, durasinya sekitar 2 menit 18 detik, yang diunggah sama saluran YouTube TV One Newscom. Heeh. Video ini merekam kejadian di sebuah salon kecantikan di Kabupaten Lebak, Banten. Nah, misi kita hari ini, khusus untuk Anda yang sedang mendengarkan, adalah membedah anatomi konflik ini. Oke. Kita nggak cuma mau ngelihat urutan kejadiannya aja ya, tapi kita bakal menggali mengapa dan bagaimana sebuah sengketa privat di sebuah desa kecil itu bisa bermutasi jadi krisis ketertiban umum cuma dalam hitungan jam. Karena gini ya, kalau kita perhatikan lebih dalam nih, video yang cuma 2 menit itu tuh sebenarnya berfungsi kayak sebuah mikrokosmos. Mikrokosmos gimana maksudnya? Iya, di dalamnya itu terekam dengan sangat jelas gimana sih masyarakat kita bereaksi terhadap tekanan. Terus bagaimana agama itu seringkali ditarik masuk ke dalam urusan duniawi yang receh. Dan yang paling krusial, gimana kehadiran kamera ponsel itu benar-benar mengubah segalanya. Oh wow, iya juga ya. Oke, mari kita urai dari titik nol dulu. Berdasarkan laporan dari sumber kita, peristiwa ini tuh bertempat di sebuah salon kecantikan di Kampung Polotot, Desa Sukaraja, Kecamatan Malingping. Oke, di Malingping ya? Betul. Di dalam video yang viral itu, ada 2 tokoh utama. Pertama, seorang perempuan bernama Nur Lela. Dia ini terekam mengenakan kaos garis-garis hitam putih, dan dia diduga sebagai pemilik salon tersebut. Terus yang kedua? Yang kedua, ada seorang perempuan berinisial M, atau biar gampang kita panggil saja Meta ya. Nah, Meta ini mengenakan daster bercorak. Inti permasalahannya itu sederhana. Nur Lela menuduh Meta mencuri bedak dan parfum miliknya. Sampai di sini sebenarnya ini cuma drama tetangga pada umumnya ya. Kayak ya wajarlah ribut-ribut kecil. Nah, iya, tapi disinilah ceritanya jadi sangat absurd. Nurlela ini nggak sekedar marah atau menggeledah tasnya Meta gitu. Dia malah nuntut Meta buat membuktikan ketidakbersalahannya dengan sebuah sumpah. Dan bukan sembarang sumpah kan? Bukan, Nurlela ini memaksa Meta untuk bersumpah dengan cara menginjak Al-Quran. Ya ampun. Gile kan? Iya. Oh, Anda melihat visualnya, atau bahkan cuma dengar deskripsi situasinya aja, ruang salon itu tuh mendadak berubah jadi kayak ruang interogasi yang sangat mencekam. Bener banget. Meta ini, menurut laporan yang kita kumpulkan, dia sempat menolak keras permintaan itu. Tapi ya penolakan itu seolah membentur tembok aja gitu. Iya, dan gini ya, menggunakan kitab suci, apalagi dengan cara yang sangat ekstrim dan melecehkan, kayak menginjaknya, itu cuma buat ngebuktiin siapa yang ngambil sebotol parfum. Itu tuh ibarat Anda pakai bom nuklir, cuma buat ngusir seekor nyamuk di kamar Anda. Skalanya itu bener-bener nggak proporsional. Bener, jauh banget dari kata seimbang. Pertanyaannya, kenapa tuduhan sekecil ini bisa memicu reaksi psikologis yang sebegitu ekstrimnya dari si pemilik salon? Maksud saya kenapa dia nggak panggil RT aja gitu? Atau minimal cek aja tasnya si Meta? Nah, kalau kita bedah dari sisi psikologi sosialnya ya, ini tuh demonstrasi telanjang banget dari dinamika kekuasaan atau power dynamic di sebuah ruang privat. Power dynamic antara pemilik dan pengunjung gitu. Betul. Nurlela ini ngerasa ruangan salon itu adalah wilayah kekuasaannya dia. Dia yang punya tempat, dia yang merasa kehilangan barang. Tapi, nah ini tapinya,
dia punya satu masalah besar. Apa tuh? Dia nggak punya bukti fisik. Nggak ada rekaman CCTV, nggak ada saksi mata juga yang lihat Meta masukin parfum itu ke tasnya. Nah, ketika seseorang berada dalam posisi yang inferior secara pembuktian material kayak gini, insting primitifnya tuh seringkali menarik otoritas yang lebih tinggi. Oh, saya paham arahnya. Iya, dalam konteks masyarakat kita yang religius, otoritas tertinggi dan paling absolut itu kan Tuhan ya, Iya. sama simbol-simbol sucinya. Jadi, dia seolah-olah pakai kitab suci itu sebagai semacam mesin pendeteksi kebohongan jalur ilahi gitu ya? Nah itu, tapi sebenarnya lebih dari sekedar pendeteksi kebohongan, itu tuh udah jadi senjata intimidasi. Maksudnya buat nakut-nakutin si Meta? Persis. Dengan memaksa Meta ngelakuin tindakan yang secara kultural dan religius itu dianggap sangat tabu, yaitu menginjak Al-Quran tadi, Nurlela itu ngasih beban mental yang luar biasa berat ke Meta. Logika cacat yang biasanya dipakai si penuduh tuh gini. Kalau kamu emang nggak ngerasa nyuri, kenapa kamu takut bersumpah dan nanggung dosa? Padahal kan nolaknya wajar ya. Maksudnya, menolak nginjak kitab suci itu reaksi wajar setiap orang beragama. Terlepas dari apakah dia beneran nyuri parfum itu atau enggak kan? Nah itu dia poinnya. Tapi di mata Nurlela, penolakan Meta ini justru dianggap sebagai konfirmasi rasa bersalah. Jadi Nurlela ini secara sepihak ngerubah salonnya jadi pengadilan jalanan. Dan dia sendiri yang bertindak sebagai hakim yang megang palu Tuhan. Gila sih, ini bener-bener di luar nalar. Dan yang paling ngerubah arah sejarah dari kejadian ini adalah semua proses pengadilan jalanan itu direkam. Iya, ada kameranya. Kita nggak tahu pasti ya, entah Nurlela sendiri yang nyuruh orang buat ngerekam sebagai bukti pengakuan, atau emang ada orang lain di ruangan itu yang iseng aja nyalain kamera ponselnya. Tapi apapun alasannya, rekamannya udah ada. Bener. Dan seperti yang Anda dan saya sama-sama tahu, hidup di era digital ini berarti apa yang terekam itu nggak akan pernah bener-bener mati. Video 2 menit 18 detik itu bocor keluar dari dinding salon, masuk ke grup-grup WhatsApp warga, dan akhirnya meledak jadi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar hilangnya kosmetik. Betul, dan pergeseran dari ruang privat ke panggung publik inilah yang memicu efek bola salju yang sangat berbahaya. Begitu video itu terdistribusi luas, konteks aslinya tuh langsung menguap gitu aja. Tunggu dulu, ini yang menurut saya paling narik perhatian dari sumber kita. Ketika video ini sampai ke tangan masyarakat luas, narasinya itu benar-benar berbelok tajam banget. Berbelok ke arah yang jauh lebih sensitif. Iya, nggak ada lagi tuh warga yang peduli siapa yang sebenarnya ngambil bedak itu. Kasus pencuriannya seolah terhapus dari ingatan kolektif mereka. Berdasarkan liputan, video ini tuh kemudian sampai ke meja Musa Williamsyah. Musa Williamsyah ini anggota dewan kan? Betul, beliau ini adalah seorang tokoh muda di Lebak Selatan yang kebetulan menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Banten. Nah, begitu nerima video tersebut dari warga, Musa ini langsung bereaksi keras dan mengecam kejadian di salon itu. Tapi kecamannya bukan soal nyuri parfumnya ya? Sama sekali bukan. Fokus kecamannya itu bukan pada perundungannya atau pencuriannya. Beliau melabeli tindakan Nurlela yang maksa nginjak Al-Quran itu murni sebagai kasus penistaan agama. Wow, nah pelabelan itu tuh sebenarnya adalah sebuah game changer. Game changer gimana tuh? Gini, ketika frasa penistaan agama udah diucapkan, apalagi yang ngomong itu figur publik, sekelas anggota DPRD, skala peristiwanya otomatis naik drastis secara psikologis. Ini langsung jadi isu komunal. Oh ya, dan pergerakan informasinya di awal tuh sempat kacau balau juga loh. Saking cepatnya video itu nyebar tanpa konteks yang utuh, sempat ada kebingungan di kalangan warga dan tokoh masyarakat mengenai lokasi aslinya di mana. Sempat dikila di tempat lain ya awalnya. Iya, awalnya banyak yang ngira kejadian ini tuh berlangsung di wilayah hukum Polsek Wonosalam. Tapi setelah ditelusuri dan dilacak lebih lanjut, barulah dipastikan kalau tempat kejadiannya itu ada di Kampung Polotot yang masuknya ke wilayah Polsek Malingping. Oke, jadi beda yurisdiksi. Williamsyah langsung ngambil langkah eskalasi hukum. Beliau mendesak Kapolres Lebak, Kapolsek Wonosalam, dan Kapolsek Malingping buat segera memproses kasus ini dengan tegas. Langsung minta tindakan tegas dari aparat. Tapi tunggu sebentar, saya agak skeptis di sini. Coba deh kita pikirkan ulang. Politisi ini kan tiba-tiba turun tangan dengan narasi penistaan agama. Sementara akar masalahnya yaitu ya konflik personal soal parfum tadi malah dibuang gitu aja. Pertanyaan kritisnya gini, apakah tokoh lokal ini bertindak murni karena emang merasa kesucian agamanya dilecehkan? Atau jangan-jangan ini cuma reaksi panik karena video tersebut udah telanjur ngebakar emosi warga di grup-grup WhatsApp?
Maksud saya, seberapa besar sih pengaruh dari kegaduhan online ini dalam memaksa seorang pejabat buat ikut campur urusan salon kecantikan? Nah, itu poin yang sangat kritis. Dan pertanyaan yang bagus buat Anda yang lagi dengerin juga. Kalau kita mau membedah fenomena ini dari kacamata sosiologi politik ya, kita tuh harus lihat gimana sih kemarahan massa itu bekerja. Gimana tuh cara kerjanya? Dalam kasus pencurian, itu kan pelanggaran terhadap individu ya. Kalau parfum Anda dicuri, yang marah ya cuma Anda atau paling keluarga Anda. Iya, jelas. Tapi sentimen agama, itu adalah identitas komunal. Ketika sebuah video nampilin simbol suci diinjak, apapun konteks awalnya ya, itu tuh nggak lagi dilihat sebagai serangan terhadap satu orang aja. Melainkan itu dianggap serangan terhadap seluruh komunitas agama tersebut. Berarti lukanya kerasa ke semua orang gitu. Persis. Perasaan terluka itu seketika menjadi milik kolektif. Jadi warga yang nonton video itu ngerasa bahwa agama mereka sedang dihina secara langsung, meskipun kejadian aslinya tuh jauh di dalam sebuah salon terpencil. Betul banget. Dan disinilah peran tokoh masyarakat kayak Musa tadi jadi sangat kompleks. Di satu sisi, mungkin saja memang ada dorongan religius secara pribadi dari beliau. Tapi di sisi lain, nah ini yang jauh lebih mendesak, adalah soal realitas politik dan keamanan. Karena warganya udah panas ya. Nah itu, ketika grup WhatsApp konstituennya itu udah mendidih, seorang tokoh publik tuh kayak punya kewajiban buat ngambil alih narasi tersebut. Kalau dia diam aja, atau nyoba merasionalkan masalah ini dengan bilang, itu kan cuma ibu-ibu berantem soal bedak, masa tuh bakal ngerasa pemimpin mereka ndak peduli sama sentimen agama yang mereka yakini. Oh, bisa jadi bumerang buat dia sendiri ya? Pasti. Dan bahaya terbesarnya adalah vigilantisme, atau aksi main hakim sendiri dari warga. Jadi dengan Musa secara resmi ngebawa frasa penistaan agama ini ke kepolisian, dia tuh sebenarnya lagi ngelakuin kanalisasi. Kanalisasi itu kayak menyalurkan kemarahan ya? Ya, dia memindahkan energi kemarahan warga yang tadinya liar di jalanan menjadi sebuah tekanan formal di atas kertas hukum. Itu tuh cara paling logis buat ngerem warga supaya mereka nggak berbondong-bondong pergi ke kampung Polotot terus ngebakar salon tersebut. Wow, gila. Jadi laporannya itu semacam katup lepas tekanan ya. Kayak pesannya itu, tenang warga, saya udah laporkan ke polisi, biarkan polisi yang urus. Betul, menenangkan massa. Tapi bayangkan posisi pihak kepolisian saat itu dong. Mereka ini ibarat lagi jaga malam biasa, ya kan? Tiba-tiba disodori video dari sebuah desa yang narasinya itu udah bertransformasi jadi isu paling sensitif di Indonesia, yaitu SARA. Iya, itu mimpi buruk buat aparat. Warga udah mulai terpancing, emosi udah membara. Dan laporan menyebutkan kepolisian merespon ini dengan kekuatan penuh loh. Polsek Lebak langsung bergerak mengevakuasi kedua perempuan tersebut, baik Nurlela maupun Meta. Dievakuasi kemana tuh? Nah ini, mereka nggak dibiarkan di polsek setempat, tapi langsung diamankan dan digiring ke ruang penyidikan Polres Lebak. Dan itu dilakukan dengan pengawalan ketat dari petugas. Perlu Anda catat ya, perpindahan lokasi pemeriksaan dari Polsek di tingkat kecamatan naik ke Polres di tingkat kabupaten itu bukan sekedar prosedur administratif biasa. Terus apa dong? Itu adalah sinyal bahaya tingkat tinggi. Benar, dan buktinya tuh sangat nyata. Dari sumber kita, dilaporkan bahwa sejumlah warga udah mulai mendatangi Mapolres Lebak. Mereka berkumpul di sana dengan narasi ingin mengawal proses penanganan kasus ini. Mengawal ya bahasanya. Bukan sekedar mengawal. Itu intimidasi dong. Iya, itu adalah sebuah pameran kekuatan. Sebuah tekanan psikologis massal yang pesannya tuh jelas banget. Kami ngawasin kerja kalian loh. Sampai-sampai Kapolres Lebak sendiri harus ngeluarin pernyataan resmi ke publik. Kapolres sampai turun tangan langsung. Betul. Beliau mengonfirmasi bahwa kedua terduga udah diamankan. Dan yang paling ditekankan sama beliau adalah imbauan supaya masyarakat, terutama di Malingping dan Wonosalam, itu tetap menjaga kondusivitas. Kapolres minta warga supaya nggak terprovokasi dan nyerahin semuanya pada proses hukum. Wajar, takut pecah kerusuhan. Bahkan ya, ini yang bikin saya agak geleng-geleng kepala. Tim dari Polda Banten, maksudnya polisi tingkat provinsi, sampai ikut diturunkan loh buat membackup penanganan perkara ini. Sampai Polda turun. Wow. Iya, jadi di titik ini saya ngelihat polisi itu udah nggak lagi bertindak sebagai detektif yang nyari tahu siapa sih sebenarnya pencuri parfumnya. Mereka ini tuh lebih bertindak sebagai petugas pemadam kebakaran. Metafora yang pas banget. Gimana enggak, menjemput dua ibu-ibu dari salon pakai pengawalan ketat terus dibawa ke Polres, itu sepertinya bukan buat mulai interogasi hukum kan? Tapi lebih buat menyelamatkan nyawa mereka dari potensi amuk massa yang bisa meledak kapan aja. Analogi pemadam kebakaran yang Anda gunakan itu menurut saya sangat tepat sih buat ngambarin SOP
atau Standard Operating Procedure keamanan dalam konflik sosial. Memangnya SOP-nya gitu ya? Iya, banyak orang awam tuh berpikir kalau polisi ngamanin seseorang, berarti orang itu udah pasti bersalah dan bakal langsung diinterogasi soal pasalnya. Padahal, dalam kasus yang melibatkan kemarahan massa besar kayak gini, kepolisian seringkali tuh pakai taktik yang disebut protective custody atau penahanan pelindung. Oh, jadi menahan untuk melindungi, bukan untuk menghukum ya? Bener banget. Prioritas utama polisi pada jam-jam pertama kejadian viral semacam ini tuh sama sekali bukan menegakkan hukum material. Jadi mereka nggak peduli dulu soal pencuriannya? Mereka nggak peduli dulu apakah Meta benar-benar nyuri bedak, atau apakah tindakan Nurlela ini udah memenuhi unsur pidana pasal penistaan agama. Prioritas absolut mereka saat itu adalah mencegah konflik horizontal, mencegah kerusuhan massal. Itulah kenapa kata kondusivitas selalu jadi mantra utama yang diulang-ulang sama pejabat kepolisian. Oh, pantesan. Karena kalau masa udah telanjur bergerak dan merusak, debat soal pasal pencurian parfum tuh udah nggak ada gunanya lagi ya? Jelas, udah basi. Dan coba deh Anda perhatikan frasa warga yang bilang mau ngawal kasus tadi. Secara sosiologis, ini tuh bentuk ketidakpercayaan laten terhadap sistem hukum kita. Maksudnya warga nggak percaya polisi bakal kerja benar kalau nggak didemo? Betul. Massa ngerasa bahwa aparat itu baru bakal bekerja serius kalau ada tekanan massa di depan kantor mereka. Di sisi lain, turunnya backup dari Polda Banten ini tuh mengindikasikan bahwa polisi udah ngelakuin pemantauan sentimen di media sosial. Mereka tahu nih, daya ledak video yang cuma 2 menit ini tuh udah menjalar keluar dari batas Kabupaten Lebak. Merembet kemana-mana ya? Iya. Jika sebuah kasus dari tingkat desa sampai narik perhatian kepolisian daerah di provinsi, itu ngebuktiin betapa rentangnya struktur sosial kita terhadap provokasi visual di media sosial. Ini tuh bener-bener bikin kita merinding loh kalau mikirin efek domino dari satu tindakan emosional yang terekam kamera. Coba deh Anda, para pendengar, tempatin diri Anda pada posisi Nurlela di detik-detik sebelum kejadian. Pasti dia nggak kepikiran sampai sejauh itu. Nggak mungkin kepikiran. Dia mungkin cuma mikir, saya mau kasih pelajaran nih ke orang yang berani nyuri barang saya. Dia ngerasa lagi nyelesain masalah di dalam teritorialnya sendiri, dengan cara yang menurut dia paling efektif saat itu. Tapi dia lupa ada satu variabel krusial. Betul, dia sepenuhnya buta terhadap variabel baru bernama kamera smartphone. Dia nggak sadar bahwa dengan nyentuh simbol agama secara gegabah, terus ngebiarin itu direkam, dia tuh sebenarnya lagi ngerakit sebuah bom waktu. Dan algoritma media sosial adalah detonatornya. Persis, mesin algoritma ini yang mendistribusikan kemarahan itu ke ribuan orang asing di luar salonnya cuma dalam hitungan jam. Makanya ini tuh studi kasus yang sangat mahal harganya ya. Buat ngelihat apa sih yang terjadi ketika literasi digital kita itu nggak sejalan sama kecerdasan emosional kita. Jomplang banget kan jadinya? Banget. Dulu tuh ya, apa yang terjadi di ruang tertutup, ya berakhirnya di ruang tertutup. Anda ribut sama tetangga, yang tahu tuh paling mentok Pak RT. Iya, tetangga sebelah aja kadang nggak tahu. Nah, sekarang batas antara ruang ganti salon yang privat itu dengan alun-alun publik itu tuh cuma setipis tombol kirim di aplikasi pesan Anda. Ketika sebuah perselisihan individu tanpa sengaja atau emang sengaja dikaitkan sama sentimen keagamaan dan disiarkan ke publik, Anda tuh langsung kehilangan kendali atas narasi tersebut. Narasi udah dikuasai netizen ya? Betul. Logika kekeluargaan otomatis mati, digantikan sama logika kerumunan yang lapar akan keadilan instan. Dan pada akhirnya, ya hukum pidana negara lah yang terpaksa turun tangan, ngambil alih buat ngeberesin kekacauan tersebut. Wow, sebuah analisis yang sangat-sangat membuka mata. Nah, sebelum kita menyimpulkan sesi bedah informasi kita hari ini, ada satu hal yang perlu digarisbawahi secara terang benderang ya, khususnya untuk Anda yang udah nyimak obrolan ini dari awal. Ini penting banget buat ditekankan. Iya, posisi kita di obrolan ini tuh murni sebagai pengamat analitis. Kita di sini sama sekali bukan bertindak sebagai hakim yang nentuin apakah Meta tuh benar-benar mencuri kosmetik, dan kita juga bukan ahli hukum yang bisa memvonis apakah tindakan ekstrim Nurlela tuh sah dikategorikan sebagai penistaan agama di mata pengadilan. Bukan wewenang kita sama sekali. Betul. Tugas kita di sini hanyalah ngambil kepingan-kepingan fakta dari liputan yang ada, terus membedah anatominya. Kita cuma pengen memahami gimana sih sebuah insiden mikro tuh bisa meledak jadi krisis makro, sehingga kita semua bisa sama-sama belajar dari mekanisme sosial yang terjadi di baliknya.
Karena dengan paham bagaimana sebuah narasi itu digoreng dan digulirkan, kita tuh bisa membentengi diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah terseret arus kemarahan massal setiap kali ngelihat video pendek yang provokatif seliweran di layar ponsel kita. Tepat banget. Dan akhirnya kita sampai di ujung perjalanan case yang luar biasa absurd ini. Sebuah kejadian di Kabupaten Lebak yang bermula cuma dari urusan meja rias dan hilangnya kosmetik seharga puluhan ribu rupiah. Terus direkam tanpa pikir panjang, lalu meledak jadi potensi kerusuhan yang nyedot perhatian anggota dewan sampai maksa turunnya pasukan polisi provinsi. Ironis banget ya jalannya cerita. Banget. Dan peristiwa ini nyisain satu pertanyaan fundamental. Sebuah pemikiran untuk Anda bawa pulang, renungkan, dan mungkin Anda obrolkan dengan orang-orang terdekat Anda hari ini. Apa tuh pertanyaannya? Di era di mana setiap perdebatan itu punya potensi untuk direkam, disebarkan, dan memicu kemarahan ribuan orang dalam hitungan menit, apakah ruang pribadi untuk nyelesain masalah antar manusia secara diam-diam dari hati ke hati tanpa sorotan kamera, kini tuh udah benar-benar punah? Sebuah pertanyaan berat yang, ya sayangnya, harus kita jawab sendiri-sendiri tiap kali kita megang ponsel di tengah konflik. Benar sekali. Terima kasih untuk Anda yang telah menemani kami menyelami kedalaman kasus ini. Tetap kritis, tetap rasional, dan sampai jumpa di sesi bedah informasi berikutnya.